Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini bahasa Indonesianya kita akan membahas tentang teks petunjuk ya. Nah sebelum itu biar semakin semangat, biar konsentrasi kita tetap terjaga, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sudah pernah Ustazah paparkan ya apa itu teks petunjuk. Nah sekarang Ustazah ulangi. Teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memberi petunjuk atau arahan yang jelas. Nah biasanya dalam teks petunjuk itu suka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar melakukan sesuatunya itu tepat sesuai dengan yang seharusnya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat teks petunjuk. Nah, yang pertama, petunjuk disajikan secara berurutan. Nah, yang kedua, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, dibuat dalam bentuk gambar. Jadi, biasanya ketika kita mengikuti atau ada teks petunjuk, biasanya suka ada gambarnya. Terus ketika penyajiannya pun disajikan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan bahasa yang jelas. Contohnya misalnya untuk meminum obat atau misalnya menggunakan kipas angin. Nah, biasanya kan di dalam kardusnya itu suka ada tuh petunjuk penggunaannya. Nah, itu namanya adalah teks petunjuk. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri bahasa teks petunjuk. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, yang kedua bahasanya berurutan dan teratur. Nah, yang ketiga bahasa yang tepat sasaran. Nah, yang keempat adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, biasanya teks petunjuk ini biasanya menggunakan teks perintah. Terus bahasanya juga memang jelas dan yang paling utama adalah harus berurutan. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas jenis teks petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk menggunakan sesuatu. Nah, di sini ada contohnya menggunakan obat. Nah, biasanya suka ada nih ketika teks petunjuk ini biasanya suka ada dalam kemasan obat. Nah, di situ ada aturan pakainya, minumnya sehari berapa kali, terus misalnya untuk anak, untuk dewasa itu minumnya misalnya berapa sendok dan sebagainya. Nah, selanjutnya jenis yang kedua adalah petunjuk membuat sesuatu. Nah, biasanya petunjuk membuat sesuatu ini suka kita temui untuk di misalnya kemasan mie instan, terus misalnya membuat nasi goreng atau misalnya membuat kopi. Nah, di saset-sasetnya di belakangnya itu suka ada tuh teks petunjuk membuat makanan-makanan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah jenis petunjuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya contohnya di sini melakukan mencuci di dalam mesin cuci. Nah, di sini harus ada tahapannya. Kalau misalnya tahapannya nggak sesuai, bisa-bisa nanti cuciannya malah bukan bersih tapi malah kotor. Nah, selanjutnya misalnya melakukan menyetrika baju. Nah, dari awalnya misalnya dicolokan dulu, terus kemudian disiapkan bajunya, terus kemudian disetrika dan kemudian misalnya dimatiin. Nah, jangan sampai misalnya colokannya dimatiin dulu, terus atau enggak dicolokin terus kita nyetrika aja, yang ada bukannya rapi tapi malah kusut gitu. Jadi petunjuk-petunjuk ini memang harus dilakukan secara berurutan. Nah, yang terakhir adalah jenis petunjuk arah atau denah. Nah, biasanya petunjuk arah atau denah ini biasa kita temukan dalam surat undangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya seperti ini ya. Baik, selanjutnya adalah tugas. Tugas di sini silakan kalian membuat teks petunjuk menggunakan kipas angin. Nah, kemudian tugasnya difoto dan dikirim ke Ustazah Ami ya. Hati-hati ketukar sama Ustazah Ani. Nah, baik, sebelumnya mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.